Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Marwan, SAG SH, MA, MHum, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rizky Praditya, kelas Manajemen Informasi Komunikasi A. Di sini saya akan mempresentasikan suatu topik yang krusial mengenai bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai umat beragama sebenarnya saling terhubung dengan upaya menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Tantangan utama yang kita hadapi bukan sekedar kerusakan lingkungan, tetapi kegagalan kolektif untuk menjalankan kewajiban yang sudah jelas tertulis dalam konstitusi. Indonesia kehilangan sekitar 650.000 hektar hutan tiap tahun, dan itu bukan angka di atas kertas, itu artinya hilang habitatnya. Punahnya spesies, krisis air, dan emisi yang terus naik. Fakta ini memperlihatkan bahwa Perintah UUD 1945 tentang kewajiban menjaga lingkungan tidak diterjemahkan menjadi perilaku nyata. Banyak negara hanya memenuhi aturan yang paling dasar, sementara kerusakan terus berlangsung karena kurangnya keterlibatan aktif. Nilai agama sebenarnya bisa menjadi kekuatan korektif. Setiap agama besar di Indonesia punya ajaran eksplisit tentang merawat alam. Tetapi di lapangan nilai-nilai itu berhenti di ruang ibadah dan tidak berubah menjadi tindakan sehari-hari. Padahal penelitian menunjukkan bahwa norma spiritual mampu memperkuat komitmen ekologis, terutama pada generasi muda yang membutuhkan pegangan moral selain aturan negara. Artinya kewajiban hukum dan kewajiban moral bukan dua hal yang terpisah, justru bisa menjadi struktur ganda yang saling menguatkan kalau diterapkan dengan benar. Jika dua sumber kewajiban ini sama-sama diabaikan, konsekuensinya jelas. Krisis ekonomi, krisis ekologis akan mempercepat bencana, melemahkan kesehatan publik, dan menurunkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Kerusakan tidak menunggu kesadaran kita, karena itu penelitian tentang hubungan kewajiban warga negara dan kewajiban umat beragama bukan sekedar akademik, tetapi upaya untuk mencari titik integrasi yang bisa mendorong perubahan nyata. Indonesia hanya akan punya masa depan lingkungan yang stabil jika hukum, moral, dan perilaku masyarakat akhirnya berjalan searah. Untuk rumusan masalah pertama, bagaimana warga negara Indonesia memahami tanggung jawab konstitusional untuk melestarikan lingkungan. Masalah kedua, bagaimana agama-agama Indonesia melihat tanggung jawab umat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Masalah ketiga, sejauh mana kewajiban warga negara dan kewajiban umat beragama saling melengkapi untuk membentuk perilaku masyarakat Indonesia yang pro lingkungan. Masalah keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi warga negara dan masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan. Dan masalah kelima, bagaimana pengaruh tanggung jawab warga negara dan umat terhadap upaya-upaya keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara kewajiban warga negara Indonesia dan kewajiban umat beragama dalam menjaga lingkungan hidup. Penelitian juga akan mengevaluasi bagaimana keduanya berkontribusi pada perilaku masyarakat yang pro lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kita bisa masuk ke pembahasan pada poin pertama, yaitu pemahaman warga negara. Banyak warga negara hanya memahami kewajiban lingkungan di level dasar. Mereka tahu itu tertulis di UUD, tetapi mereka berhenti di kepatuhan formal. Mereka ikut program penghijauan atau bayar retribusi kebersihan tanpa melihat bahwa itu bukan inti dari tanggung jawab lingkungan. Sikap ini menunjukkan bahwa warga belum memaknai kewajiban konstitusional sebagai tindakan aktif yang muncul setiap hari. Poin kedua adalah kesenjangan kesadaran dan partisipasi. Konsep warga lingkungan menuntut warga terlibat dalam upaya kolektif, bukan sekedar ikut aturan. Tetapi realitasnya kesadaran itu tidak berubah menjadi tindakan. Ada jarak besar antara apa yang diatur negara dan apa yang dilakukan masyarakat. Masyarakat tahu aturan tetapi tidak bergerak sebagai komunitas yang menjaga lingkungan. Poin ketiga, data pengaruh pendidikan dan informasi. Data menunjukkan orang dengan akses informasi yang baik lebih konsisten dalam menjaga lingkungan. Pendidikan juga membentuk pola pikir,
Orang yang terdidik cenderung aktif dalam kegiatan sosial seperti bersih lingkungan atau kampanye sampah. Ini menunjukkan bahwa literasi bukan sekedar tambahan tapi faktor penentu yang menggerakkan orang untuk bertindak. Poin keempat, ajaran agama dan etika lingkungan. Setiap agama memiliki dasar moral tentang lingkungan, tetapi itu hanya berhenti sebagai ajaran. Orang mengaku beragama tetapi perilaku tidak mencerminkan ajaran itu. Ini menunjukkan ada jurang antara keyakinan dan praktik. Mereka tahu ajarannya tetapi tidak merasakan sebagai kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Poin kelima adalah internalisasi nilai religius. Ajaran agama tidak punya kekuatan apa-apa kalau tidak diinternalisasi. Orang harus membawa prinsip itu ke rutinitas mereka. Kalau tidak, nilai agama hanya menjadi kutipan tanpa dampak. Lingkungan butuh tindakan, bukan hanya ucapan dan ceramah. Next, slide 6. Poin ke-6, hubungan kewajiban warga dan umat. Responden dengan pemahaman religius kuat cenderung lebih konsisten menjaga lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kewajiban moral dan kewajiban hukum sebenarnya saling mendukung. Norma spiritual bisa menutupi kelemahan aturan negara yang sering longgar dalam penegakannya. Poin ke-7 adalah faktor yang memengaruhi pelaksanaan. Ada bias sosial ketika orang menjawab bahwa mereka peduli lingkungan padahal tidak. Kondisi geografis juga mempengaruhi fokus masyarakat. Warga kota sibuk dengan masalah sampah, sementara warga desa fokus pada lahan. Kolaborasi antar lembaga juga buruk. Pemerintah, tokoh agama, dan komunitas tidak bergerak bersama-sama. Poin 8 adalah posisi penelitian di Indonesia. Penelitian di Barat menekankan hukum dan kewajiban sipil, tetapi pola di Indonesia itu berbeda. Di Indonesia, agama masih menjadi fondasi moral yang kuat. Spiritual bisa mendorong tindakan tidak tercapai lewat aturan agama. Poin 9 yaitu kontribusi teoritis. Penelitian ini memperluas teori dengan memasukkan dimensi religius. Selama ini teori kewarganegaraan lingkungan terlalu fokus pada hukum. Dengan menambahkan spiritualitas, kita berhasil melihat motivasi yang lebih realistis dalam konteks Indonesia. Poin 10 adalah implikasi kebijakan. Kebijakan lingkungan akan lebih kuat jika negara menggandeng lembaga agama. Nilai agama bisa membuat masyarakat lebih patuh dan lebih konsisten. Sinergi ini penting karena aturan hukum saja tidak cukup untuk mengubah perilaku kolektif. Slide 11, poin 11 adalah implikasi pendidikan. Pendidikan bisa membentuk generasi baru yang lebih peduli lingkungan jika nilai moral dan konstitusional diajarkan bersama-sama. Siswa tidak hanya mematuhi aturan tetapi juga memahami alasan moral di baliknya. Slide 12 adalah terakhir, peran tokoh agama. Tokoh agama punya pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka bisa mengubah kebiasaan umat lewat ceramah, khutbah, dan kegiatan ibadah. Mereka bisa membuat pesan lingkungan lebih mudah diterima. Untuk penjelasan mungkin cukup sekian. Kesimpulannya adalah Indonesia punya landasan kuat untuk menjaga lingkungan melalui kewajiban konstitusional dan ajaran agama. Tetapi keduanya belum cukup menggerakkan tindakan nyata karena warga masih melihat lingkungan sebagai urusan negara atau urusan moral pribadi. Bukan tanggung jawab bersama. Integrasi antara etika kewarganegaraan dan etika keagamaan sebenarnya membuka peluang besar untuk membentuk pro lingkungan yang konsisten. Karena keduanya memberi dorongan struktural dan spiritual sekaligus. Namun, partisipasi tetap lemah akibat minimnya kesadaran, kepentingan jangka pendek, dan budaya permisif terhadap kerusakan lingkungan. Dampaknya jelas, kemampuan negara menjaga keberlanjutan semakin tertekan dan risiko ekologis meningkat. Karena itu, perubahan yang dibutuhkan bukan lagi sekedar memperbanyak aturan atau ceramah, tetapi membangun kesadaran diri bahwa setiap tindakan warga dan umat punya konsekuensi langsung terhadap masa depan ekologis Indonesia. Tanpa perubahan sikap ini, semua potensi normatif yang sudah kuat hanya akan menjadi teks yang tidak mengubah realitas. Mungkin cukup itu dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.